Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadzah Muslihatun selaku Kepala SDIT Mutiara Insan Sukoharjo dan Ustadz-ustadzah yang saya hormati serta teman-teman kelas 1 sampai 6 yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Syibyan Az-Zuhri. Kelas 6 Imam Hanafi. Di sini saya akan menyampaikan kisah singkat Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dengan tema ikhlasnya Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 istri. Istri yang pertama bernama Sayyidati Sarah. Dengan Sayyidati Sarah, beliau dikaruniai anak bernama Ishak. Sedangkan istri yang kedua bernama Sayyidati Hajar. Dengan Sayyidati Hajar, beliau dikaruniai putra bernama Ismail. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul Allah, termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabiullah Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Telah dikisahkan bahwa Nabiullah Ibrahim tidak dikaruniai anak hingga masa tuanya. Lalu Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku putra yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat As-Saffat ayat 100. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang soleh dan sabar. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabiullah Ibrahim. Setiap malam, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Ketika Ismail lahir, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa anak dan istrinya Sayyidati Hajar untuk meninggalkan Palestina. Mereka pergi menyusuri padang pasir yang gersang hingga tiba di suatu daerah bernama Lembah Bakah, yang kini merupakan kota Mekah Al-Mukarramah. Ibrahim lalu meninggalkan Sayyidati Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya. Saat meninggalkan Ismail dan Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Sepanjang perjalanan ke Palestina, Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari, Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya pun mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar panik, berlari ke sana kemari antara Bukit Safa dan Marwah mencari air untuk putranya. Lalu Siti Hajar kembali ke Ismail. Ismail menghentakkan kakinya ke tanah dan muncullah air jernih. Siti Hajar pun mengumpulkannya. Zami, Zami, berkumpullah, berkumpullah.
kata Sayyidati Hajar. Ismail pun meminum air tersebut dan tidak lagi kehausan. Air itu sumber kehidupan bagi banyak orang. Hingga suatu hari, Nabiullah Ibrahim pernah bermimpi bahwa ia menyembelih putranya yang ia sayangi. "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu," kata Ibrahim kepada Ismail, sesuai Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu, Ismail mengemukakan jawabannya. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," balas Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim lalu memulai menyembelih Ismail dengan membaringkan badannya. Namun, pisau tajam itu tidak mampu menyembelih Ismail yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah itu kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini menjadi ibadah kurban bagi umat Islam. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan ibadah agung yang penuh keikhlasan dan penuh ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.